Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Di kesempatan siang hari ini kita sedang menyortir katak-katak mini ya. Nah, katak-katak mini ini kan karena kataknya telur mini, dia itu adalah rentan kering kawan ya. Rentan kering, dan artinya ketika nanti kita tanam, ketika terlalu kering, dia tidak bisa tumbuh karena daging yang ada di dalam katak itu sudah mengering kawan. Nah, di sini kita ingin menunjukkan bagaimana cara kita menyortir katak-katak mini semacam ini ya, menyortir katak-katak mini semacam ini agar nanti nampak menjadi katak-katak yang lebih berkualitas, yaitu dengan cara kita akan memberinya air kawan ya, memberinya air ya. Dan kemudian seperti untuk benih-benih tanaman yang lainnya, tanaman benih itu kalau nanti mengambang di dalam air, maka katak tersebut dipastikan bahwa di dalamnya sudah kosong ya, sehingga nanti akan nampak ya, bahwa katak yang mengambang di atas permukaan air itu nanti yang kualitasnya kurang bagus ya, kualitasnya kurang bagus. Nah, itu nanti kita sortir, kita buang ya, yang mengambang di atas air itu nanti kita ambil, kita buang, karena yang namanya katak mini itu rentan kering kawan ya, rentan kering. Maka kita aduk-aduk semacam ini tujuannya adalah agar katak yang ada di permukaan bawah itu bisa terangkat ke atas, sehingga nanti dia akan berada di atas permukaan atau dia mengambang di air. Nah, cukup ya, airnya cukup. Nah, di sini ya nampak ini adalah yang ada di permukaan atas macam ini adalah kotoran ya, kotoran, entah itu bekas daun ataupun katak-katak yang sudah mengering, itu dia posisinya akan terangkat semacam ini. Ini akan berada di atas semacam ini kawan. Nah, ini adalah katak yang kualitasnya kurang bagus, atau katak mini yang dalamnya itu sudah kopong kawan ya, sudah kopong, sehingga dia ketika diberi air semacam ini, dia akan mengambang atau tidak tenggelam di dalam air. Nah, kita pisahkan ya, katak-katak yang mengambang itu kita pisahkan semacam ini ya, kita ambil ini beserta kotorannya ya, terangkat ya. Ini kita ambil semuanya biar bersih ya, yang ada di atas permukaan. Nah, ini katak-katak yang berada di atas permukaan air ini kita bersihkan kawan ya, kita ambil hingga bersih ya. Ini kotorannya juga mengambang ya, bekas daunan atau tanah ya. Ini ranting kecil, ini ikut terambil ya, kita pisahkan semacam ini. Nah, ini katak-katak yang mengambang semacam ini katak yang kualitasnya kurang baik. Nah, kita pisahkan kawan ya, kita pisahkan. Yang mana adalah tujuannya agar kita mendapatkan katak-katak yang berkualitas ya, walaupun dia mini ya, kecil, tapi kalau dia tenggelam berarti dia masih punya bobot ya, masih punya bobot. Kita aduk lagi kawan ya, kita aduk lagi agar ada katak-katak yang berada di bawah, yang artinya tertimbun oleh katak yang berat itu bisa terangkat ke atas permukaan air. Nah, kita pisahkan semacam itu ya. Kemudian selanjutnya biar kataknya juga nanti sekalian bersih ya, jadi air yang sudah kotor ini kita buang kan ya, air yang sudah kotor ini kita buang ya, biar terlihat lebih kinclong kawan ya, lebih bersih. Karena yang namanya katak mini itu biasanya dia berada di atas permukaan tanah, atau barangkali dia posisinya lebih banyak tercampur oleh lumpur ya, sehingga permukaan atau wujud dari katak mini itu kurang menyenangkan karena bentuknya kurang begitu kinclong. Nah, kemudian katak yang ini terangkut pun kita ambil, kita punguti. Ini adalah katak-katak yang kurang bagus kualitasnya karena mengambang. Nah, kemudian kita beri air lagi, kita coba cuci sekali lagi ya,
biar lebih bersih ya, biar lebih bersih. Nah, namun alangkah baiknya kawan-kawan, ketika melakukan semacam ini ya, jangan di bulan-bulan Mei semacam ini ya. Alangkah baiknya adalah dilakukan pada waktu menjelang musim tanam, yaitu di bulan September atau Oktoberan, karena ketika kita menyortirnya bulan ini ya, bulan Mei ini itu kurang lebih tanggal 22 kalau tidak salah ini, maka masih ada jeda waktu, yaitu Juni, Juli, Agustus, September ya. Berarti masih ada jeda 4 bulan sampai musim tanam di daerah kami. Ini tetap masih ada potensi yang kering lagi ya, masih ada potensi yang kering lagi. Nah, alangkah baiknya untuk proses penyortiran semacam ini ya dilakukan adalah menjelang musim tanam ya. Ini kotorannya biar hilang ya, biar bersih. Kita beri air terus semacam ini ya. Kataknya pun nanti akan apa ya, lebih bersih kawan ya, dibandingkan dengan awalnya. Nah, ini adalah proses kami dalam rangka untuk menyortir katak-katak mini ya, agar harapannya adalah ketika nanti kita tanam katak mini ya, mini di lahan itu, yang kita harapkan tentunya adalah katak tersebut semuanya ya, bisa dikatakan 99% itu bisa tumbuh. Nah, ketika katak mini yang sebanyak ini yang mengambang di atas permukaan air, ini kalau ikut tertanam ya, dia mayoritas tidak bisa tumbuh karena daging ya, daging pada katak tersebut sudah sedikit ya, atau bagian dalam permukaan bagian dalam daging katak itu sendiri sudah agak mengering. Nah, ini airnya sudah nampak bersih kawan ya, sudah nampak bersih. Ini juga ada beberapa katak yang ikut mengambang, kita ambil. Nah, setelah bersih kita matikan kerannya. Nanti kemudian kita coba tiriskan ya, kita bersihkan airnya, kemudian nanti kita masukkan ke dalam tampah ya. Nah, kita airnya buang dulu kawan ya, airnya kita buang dulu ya. Nah, kemudian untuk proses penyaringan ya, kalau di daerah saya ini ada namanya irik ya. Kalau daerah saya namanya irik, nih digunakan untuk menyortir ya katak-katak yang barangkali ikut hanyut dalam pembuangan air semacam ini ya. Ini katak-kataknya kita nah, kita saring semacam ini biar airnya tiris. Nah, ini ada sedikit kotoran tanah yang ikut terbawa. Nah, ini kita, nah tanahnya ikut. Nah, kemudian langkah terakhir ya, kita siram lagi katak-katak mini tersebut menggunakan air kan ya. Kita siram lagi ya, kita siram sekali lagi agar kotorannya itu hanyut ya, agar kotorannya hanyut. Nah, di sini katak-katak yang mini semacam ini adalah katak yang sudah lolos ya, yang masih punya daging, dan dia nanti walaupun mini seukuran semacam ini ketika ditanam dia insya Allah tumbuh ya, tumbuh. Karena apa? Karena dia posisinya tidak ngambang di permukaan air tapi dia tenggelam ya, berarti dia memiliki daging ya, dagingnya cukup untuk proses menumbuhkan tunas kawan ya, agar dia nanti syaratnya bisa tumbuh normal ya, semacam ini. Nah, kemudian setelah ini kita tiriskan ya. Setelah tiriskan nanti kita sudah siapkan juga adalah tampah kan ya. Kita siapkan tampah. Nah, kalau sudah semacam ini, langkah selanjutnya adalah kita taruh ke atas tampah ya, semacam ini ya. Kemudian kita ratakan di atas permukaannya
Kemudian nanti proses selanjutnya adalah kita akan mengangin-anginkannya kawan ya. Ini tidak kita jemur matahari langsung ya. Barangkali jemur matahari itu adalah matahari pagi, yaitu kisaran pukul 7 sampai pukul 9 saja. Ya, harapannya adalah katak yang sudah basah ini bisa kering kembali. Nah, ini kita angin-angin saja ya. Kita angin-anginkan di teras ya. Kita angin-anginkan di teras dan nanti kita lihat perkembangannya kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Nah, kalau tahun lalu pun kita sortirnya semacam ini kawan ya. Sebelum tanam katak-katak yang mini itu kita sortirnya semacam ini. Katak yang tenggelam itu artinya katak yang memiliki bobot ya, dagingnya masih ada sehingga nanti potensi untuk tumbuhnya sangat tinggi. Ya, demikian dulu kawan ya apa yang dapat saya sampaikan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe ataupun share video yang ada di dalam channel ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.